Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Komala, NIM 11820901115, kelas PGMI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya susun yang berjudul Pendidikan Karakter Siswa Melalui Pengembangan Kultur Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun pokok bahasan yang saya akan sampaikan, yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, dan kerangka berpikir. Bab 2 mengenai metode penelitian, mencakup pendekatan dan metode, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan alur penelitian. Bab 3 mengenai hasil penelitian terdahulu, mencakup penelitian Maya Kartika, Suyanti, dan Sri Budiartati 2020, penelitian Muhammad Sobri, Nur Saptini, Arif Widodo, dan Denny Sutisna 2019, dan penelitian Lilis Febri Ramadhani, Iin Purnamasari, dan Ferry Liana Purnamasari 2019. Adapun bab 1 mengenai latar belakang masalah, yang pertama, dalam Ngalu 2019, di lingkungan sekolah sering terjadi permasalahan, seperti tawuran antar pelajar, terjadinya kekerasan guru terhadap siswa ataupun sebaliknya, sering terjadinya kecurangan di sekolah seperti kebiasaan mencontek, pelanggaran hak cipta atau plagiatisme, kekerasan terhadap peserta didik baru, perundungan, pelecehan seksual, dan siswa tidak disiplin. Hal tersebut mengakibatkan kemerosotan moral dan karakter bangsa Indonesia, seperti mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, maraknya kekerasan, luasnya aksi perusakan lingkungan, dan maraknya diskriminasi antar sesama karena adanya perbedaan. Yang kedua, tujuan bangsa Indonesia ialah menghasilkan manusia yang berilmu, berkualitas, dan berkarakter yang dapat menjawab tantangan zaman dan memajukan negara Indonesia. Hansa Utami dan Devianti 2020. Lalu yang ketiga, menurut Fatur Rahman dalam Safitri 2015, fungsi pendidikan karakter ialah yang pertama sebagai pengembangan potensi peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang baik serta mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, perbaikan untuk memperkuat pendidikan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik yang bermartabat. Yang ketiga, sebagai penyaring, yaitu untuk menyaring karakter-karakter bangsa sendiri dan karakter bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, tujuan pendidikan dapat diwujudkan jika mutu pendidikan baik dan unggul. Hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya karakter yang kuat pada setiap diri siswa. Pendidikan karakter dapat dicapai dengan cara mengembangkan diri di lingkungan sekolah melalui kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan suasana di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berinteraksinya antar peserta didik, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, guru dengan peserta didik yang interaksinya terikat oleh aturan, norma, moral, serta etika bersama yang berlaku di lingkungan sekolah. Uliana dan Setiawati 2013. Oleh karena itu, peneliti memilih judul Pendidikan Karakter melalui Pengembangan Kultur Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kultur sekolah dalam pendidikan karakter di MI Asiputra? Yang kedua, bagaimana pengelolaan pengembangan kultur sekolah dalam pendidikan karakter di MI Asiputra? Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan kultur sekolah dalam pendidikan karakter di MI Asiputra? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk kultur sekolah dalam pendidikan karakter di MI Asiputra. Yang kedua, untuk mengetahui pengelolaan pengembangan kultur sekolah dalam pendidikan karakter di MI Asiputra. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan kultur sekolah dalam rangka pendidikan karakter di MI Asiputra. Lalu, ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis mencakup untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pendidikan karakter melalui kultur sekolah dan juga untuk pengembangan ilmu. Lalu manfaat praktisnya, secara umum untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengembangan kultur sekolah dan cara melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Bagi peneliti untuk menjadi temuan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara lainnya yang dapat menunjang pembentukan karakter siswa di sekolah. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian, penelitian membahas pendidikan karakter melalui kultur sekolah di MI Asiputra, lalu penelitian hanya mencakup beberapa kultur sekolah yang berkaitan dengan pendidikan karakter beserta cara pengelolaan pengembangan kultur sekolah di MI Asiputra, lalu penelitian ini hanya mencakup faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kultur sekolah di MI Asiputra. Adapun kerangka berpikirnya,
Pendidikan karakter siswa melalui pengembangan kultur sekolah di Madrasah Ibtidaiyah bisa diamati dengan cara mengamati kultur sekolah DMI, aturan nilai program DMI dan kebiasaan DMI, lalu pengelolaan pengembangan kultur sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dalam pendidikan karakter, lalu tahap pengelolaan pengembangan kultur sekolah DMI dalam pendidikan karakter meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan untuk mempertahankan karakter tersebut harus adanya pemodelan, pengajaran, dan penguatan lingkungan hingga terbentuknya karakter siswa DMI dan peningkatan mutu serta kualitas sekolah yang baik sesuai dengan visi, misi, dan harapan sekolah. Kesimpulan, karakter yang terbentuk meliputi karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab Hasan 2010. Lalu, ada pendekatan dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Umurati dan Wijaya 2020, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dengan menggunakan sudut pandang holistik dan mendalam. Data yang diperoleh umumnya bersifat deskriptif yang memerlukan analisis data dengan cara induktif untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. Dan demikian, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dapat mendeskripsikan serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai pendidikan karakter melalui pengembangan kultur sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Lalu, bab 2 lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya itu di MI Asih Putra yang berlokasi di Jalan Raya Cibabat, Gang Haji Mustofa nomor 205, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513. Rencana waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis datanya itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa uraian atau bukan berbentuk angka yang biasanya diperoleh melalui kegiatan observasi langsung ataupun kegiatan wawancara, dan dalam melakukan pengolahan data dapat menggunakan metode deskriptif analisis non-statistik Rianto dan Hatmawan 2020. Lalu sumber datanya itu ada data primer yang bersumber dari kultur sekolah DMI Asih Putra, lalu ada data sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal yang dapat memperkuat hasil penelitian. Lalu ada teknik pengumpulan data. Menurut Ridwan 2010, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada teknik analisis data. Menurut Wijali, analisis data adalah upaya mencari atau menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Nikdam 2017, tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, ada penyajian data. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lalu ada alur penelitian. Yang pertama, penemuan masalah, lalu penentuan topik, merumuskan masalah, lalu merumuskan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menghasilkan data primer yaitu pengembangan kultur sekolah DMI Asih Putra, dan menghasilkan data sekunder dari buku dan jurnal. Analisis isi dengan model Miles dan Huberman. Yang terakhir ada bab 3 mengenai hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, dalam hasil penelitian Maya Kartika Sari Suyanti dan Sri Budiartati 2020 yang berjudul Pembinaan Kultur Sekolah sebagai Upaya Pembentukan Karakter di SD Manis Rejo 1 Madiun, menyatakan bahwa kultur sekolah yang dikembangkan dan dibina oleh sekolah dapat menumbuhkan karakter kedisiplinan, religius, peduli sosial, jujur, gemar membaca, toleransi, cinta tanah air, saling menghargai, bersahabat, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Lalu yang kedua, dalam penelitian Muhammad Sobri, Nur Saptini, Arif Widodo, dan Denny Sutisna 2019 yang berjudul Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Kultur Sekolah, menyatakan bahwa karakter disiplin siswa terbentuk melalui beberapa identifikasi kultur sekolah, yaitu artefak sekolah, tata tertib, ritus atau upacara-upacara, dan nilai-nilai atau keyakinan yang dianut warga sekolah. Lalu yang ketiga, dalam hasil penelitian Lilis Febri Ramadhani, Iin Purnamasari, dan Ferry Liana Purnamasari yang berjudul
Kultur sekolah berbasis adiwiyata di sekolah dasar dalam menguatkan karakter peduli lingkungan menyatakan bahwa kultur sekolah berbasis adiwiyata meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan dapat menguatkan karakter peduli lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.